Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyinggung soal hadirnya Project S TikTok Shop. Teten bahkan berharap Kementerian Perdagangan mempercepat revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik. Desakan Teten ini disinyalir karena kekhawatiran bahwa bisnis UMKM akan terganggu oleh kecurigaan hadirnya Project S TikTok Shop. Lantas, apa sebetulnya Project S TikTok Shop ini? Kita bahas selengkapnya dalam Alert Project S TikTok Shop Bunuh UMKM RI. Ya, kita lihat media sosial TikTok memang pasti sudah menjadi hal yang sangat familiar ya di kalangan masyarakat. Bahkan di ponsel pintar Anda pasti aplikasi TikTok ini telah terinstal. Bahkan disebut-sebut media sosial besutan Meta, Instagram yang memulai debutnya pada tahun 2010 sudah tidak lagi perkasa karena menghadapi penantang aplikasi berbagi video asal China ini. Saat TikTok memasuki arena perang pada tahun 2016, platform ini menggunakan algoritma yang menghasilkan penemuan spontan dan membuat pengguna bisa lebih lama berselancar di dalamnya alias ketagihan ya. Pasti sering deh, 5 menit lagi deh lihat TikTok, keterusan sampai 1 jam. Ya begitu dahsyatnya algoritma TikTok hingga berhasil mengantongi lebih dari 1 miliar pengguna di dunia dalam waktu yang singkat. Pertumbuhannya pun 2 kali lipat dari pesaingnya. Saking hebatnya algoritma TikTok ini, pemerintah China sampai memperbarui aturan ekspornya yang mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan izin resmi jika ingin menjual teknologi seperti algoritma TikTok ke perusahaan asing. ByteDance, induk TikTok yang berbasis di Beijing ini telah melakukan regulasi yang sama memang dengan mengatakan algoritma yang mentenagai mesin rekomendasi TikTok tidak ikut dijual. Nantinya pemilik baru TikTok harus mengembangkan algoritmanya sendiri, ya seperti menjual mobil tapi tidak dengan mesinnya. Nah saat ini TikTok melebarkan sayapnya dengan memudahkan penggunanya untuk berbelanja melalui TikTok Shop. Sehingga dianggap sebagai penggabungan antara media sosial, perdagangan lintas batas, dan retail online. Celakanya dari 21 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital, mayoritas produk yang dijual secara online berasal dari China. Bahkan timbul kecurigaan tentang Project S TikTok Shop, yakni di mana perusahaan mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara untuk kemudian diproduksi di China. Kecurigaan ini mulai terendus dengan fenomena di Inggris, yang dikabarkan TikTok mulai menjual produknya sendiri di Inggris melalui fitur Trendy Beat. Beberapa minggu terakhir, pengguna di Inggris mulai melihat fitur belanja baru yang menjual produk-produk yang sedang populer seperti alat pembersih telinga dan juga penyikat bulu hewan peliharaan yang dikirimkan dari China. Meski penjualnya merupakan perusahaan yang terdaftar di Singapura, tetapi tercatat dimiliki oleh ByteDance. Oke, tapi kan dengan platform berjualan online ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan produknya. Eits, kita lihat keluhan dari UMKM. Ya, kalau kita lihat pemirsa, sebagai socio-commerce begitu ya, atau sosial media yang juga mengoperasikan e-commerce, ini TikTok sempat menuai berbagai masalah. Tagar TikTok tipu Indonesia pernah viral di Twitter pada bulan lalu. Sebagai ungkapan pelaku UMKM yang mengeluhkan shadow ban hingga pencairan uang yang lama. Di mana shadow ban ini adalah pembatasan akun atau bentuk penalti sehingga para UMKM di TikTok tidak bisa berjualan seperti biasanya. Namun aturan ini dinilai tidak transparan sehingga menuai protes dari banyak pelaku usaha. Kemudian soal pencairan uang, pemirsa, ini awalnya TikTok menjanjikan sekitar 6 sampai dengan 7 hari saja. Namun belakangan, waktu proses pencairan menjadi tak pasti, bahkan bisa memakan waktu hingga 3 minggu. Ya, waktunya cukup lama ya, di mana Direktur Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan harus turun tangan lantaran banyak UMKM yang berjualan di TikTok terkena imbas. Menurutnya penyelenggara sudah seharusnya tunduk pada prosedur pencairan dana dan proses pengaduan apabila dilakukan tindakan diskriminatif oleh pihak platform sosial commerce. Bima juga menegaskan kendati sudah ada hukum yang mengatur soal perdagangan online melalui e-commerce, tapi masih ada celah jika transaksinya dalam platform sosio-commerce. Hingga saat ini pemerintah baru mengatur perdagangan sistem daring melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik
dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Sementara untuk social commerce belum secara resmi diatur. Ya, sebagai sosial media begitu ya, tentunya TikTok ini memiliki kendali algoritma pemirsa untuk mengatur konten mana yang viral dan juga sebaliknya. Dengan hal ini, TikTok juga mampu memunculkan impulsif untuk berbelanja. Dengan adanya Project S TikTok Shop ini menjadi ancaman serius jika dijalankan di Indonesia. Terlebih karena TikTok masih berada di area yang abu-abu begitu ya, yang tidak ada aturannya sebagai social commerce. Jika Project S TikTok Shop ini berjalan diam-diam di Indonesia, maka nasib UMKM akan terancam karena produk impor khususnya dari China ini lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Akam mengatakan dengan fitur baru ini UMKM lokal akan dipinggirkan dan berpotensi menjadi pintu masuk bagi produk-produk impor dari China yang akan merugikan UMKM dalam negeri. Seperti apa respon dari pemerintah? Kita lihat slide selanjutnya pemirsa. Ya, sebenarnya pemerintah sendiri seperti terbelah dua terkait tudingan TikTok merugikan UMKM lokal ini. Seperti yang terlihat begitu ya, kalau kita lihat Pak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM ini mengatakan bahwa sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Kata siapa? Ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu COVID-19, semua pelaku e-commerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM, mana produk impor. Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM. Jadi jangan bohong sama saya. Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isi Karim yang mengatakan bahwa yang dijual di TikTok Shop itu adalah barang-barang yang dalam negeri. Jadi TikTok Shop itu tidak ada barang-barang yang sifatnya cross border, jadi itu adalah barang UKM. Ya memang namun untuk antisipasi ke depannya dan mencegah banjirnya produk-produk asing, pihaknya meminta TikTok membuka kantor cabang manajemen di Jakarta. Sementara itu, TikTok Indonesia juga menyatakan tidak ada bisnis lintas batas di TikTok Shop Indonesia. Namun Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menolak tegas pernyataan yang menyebut tidak ada produk asing ataupun cross border di TikTok Shop. Berdasarkan fakta di lapangan yang ia temui, banyak pedagang online yang tak dapat memastikan dari mana asal produknya. Teten juga meminta adanya proteksi UMKM sebab UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya apabila Indonesia ingin menjadi negara maju dengan pendapatan 12 juta dolar di 2045, maka 97% pekerja di bidang mikro, sektor informal harus dilindungi. Ia mengusulkan supaya produk dari luar yang dijual di e-commerce minimum harganya adalah sebesar 100 dolar. Dan hingga berita ini kami tayangkan, tim CNBC Indonesia juga mencoba mengkonfirmasi langsung terkait tudingan ini kepada perwakilan TikTok di Indonesia. Namun belum mendapatkan respon dan kita harapkan saja ya pemirsa ada jalan tengah dari polemik ini.